Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu pada mata kuliah yang berbeda, yaitu manajemen pendidikan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Oke, terima kasih. Untuk mata kuliah metodologi pendidikan, kompetensi yang perlu dicapai, mahasiswa dapat mengetahui, menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme dalam manajemen pendidikan. Dalam pembelajaran khususnya, mahasiswa dapat membedakan berbagai macam sistem sekolah berdasarkan dirinya, membedakan teori pendidikan, menjelaskan struktur dalam sekolah, mengidentifikasi sisi humanistik individu dalam sekolah, menjelaskan budaya sekolah, menjelaskan iklim sekolah, dan yang terakhir menjelaskan politik dan pengaruh dalam sekolah. Baik, untuk penilaian pada mata kuliah ini ada 4 penilaian, yaitu partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Untuk persentasenya, partisipasi 2%, tugas 3%, UTS 2%, dan UAS 3%. Baik, kita mulai materinya, yaitu yang pertama, sebagaimana kompetensi, itu mahasiswa dapat membedakan berbagai macam sistem sekolah berdasarkan dirinya. Materinya adalah sistem sekolah sebagai sebuah sistem. Ini disadur dari Howe dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Education Administration, Theory, Research, and Application and Practice. Baik, di bab ini kita nanti akan membedakan bahwa ada berbagai macam jenis sistem di dalam sekolah. Tetapi nanti di sana ada sistem yang ideal yang bisa diterapkan di dalam sekolah. Dalam kenyataannya, memang sekolah itu terdiri dari sistem. Apa itu sistem? Sistem itu satu dengan yang lain, saling berhubungan, bisa juga ketergantungan, dan ada hierarki tertentu. Nah, sekolah sebagai suatu sosial system ini di mana memang sekolah bukan seperti pabrik. Sekolah memang di dalamnya ada proses input, proses output, tetapi di dalamnya ada manusia-manusianya yang ada sisi-sisi humanistik. Oleh karena itu, sisi sekolah bukan hanya sebagai pencetak sesuatu yang diinginkan oleh kurikulum, tetapi sekolah juga di dalamnya ada sistem-sistem sosial. Ini yang perlu digarisbawahi. Oke. Sistem itu keseluruhan yang terorganisasi. Kemudian sistem di sini ada tiga. Jadi sekolah sebagai sistem ini ada 3 jenis. Ada yang sistem rasional, ada yang sistem natural, dan yang terakhir sistem open system. Jadi saya ulangi ya, ada 3 sistem. Sistem rasional atau disebut juga dengan sistem struktural, ya, atau machine system. Kemudian natural system atau humanistic system, atau sistem natural. Yang terakhir yaitu open system. Apa itu 3 itu? Baik, mari kita identifikasi satu-satu. Yang pertama yaitu rational system, atau disebut dengan formal system, atau juga tadi structural system.
di sini instrumen formal yang digunakan untuk mencapai tujuan atau serangkaian kegiatan yang diorganisasi dan diimplementasikan untuk mencapai sejumlah tujuan. Coba kita garis bawahi, di sini ada namanya instrumen formal. Kemudian mencapai tujuan, kemudian di sana ada serangkaian kegiatan yang diorganisasi dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan. Jadi yang pertama yaitu perlu adanya tujuan. Yang kedua ada diorganisasi, kemudian diimplementasikan. Tetapi proses ini adalah proses formal. Oke, baik. Sekarang mari kita perhatikan manajemen sendiri sebenarnya pengorganisasian ya. Manajemen itu pengorganisasian. Jadi kalau kita sering melihat di manajemen kepemimpinan, di sana ada yang namanya POAC atau planning, organizing, activating, dan controlling. Oke, yang pertama yaitu planning. Planning itu merencanakan. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita perlu merencanakan. Perencanaan di dalamnya ada yang namanya tujuan. Selain tujuan, perencanaan juga ada target-target. Tujuannya, target-target artinya apa? Untuk mencapai tujuan perlu ada target-target atau step by step-nya sampai ke tujuan tersebut. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, kegiatannya. Itu semuanya perlu direncanakan. Sebagai contoh misalnya, kalau di sekolah itu adanya namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kalau di PAUD RPPH ya. Di sana itu ada yang namanya kompetensi. Kompetensi itu adalah tujuannya. Kemudian ada yang namanya indikator, ini kompetensi khusus. Kemudian ada yang namanya kegiatan pembelajaran, misalnya menggunakan strategi apa atau menggunakan model apa atau metode pembelajaran apa. Kemudian ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kemudian yang terakhir ada perencanaan evaluasi. Jadi di situ direncanakan semuanya. Itu P, planning. Kemudian O, organizing. Organisasi atau POAC, organizing itu ketika pelaksanaan. Jadi apa yang kita rencanakan tadi kemudian dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya perlu pengorganisasian. Bagaimana manajemen kelas ya, pengelolaan kelas, bagaimana suara kita harus mengorganisasi siswa gitu ya, dan seterusnya. Itu organizing. Kemudian activating itu lebih kepada bagaimana kita mengaktualisasikan, lebih pada mengaktualisasikan apa yang sudah direncanakan tadi. Yang terakhir yaitu controlling, yaitu kita mengontrol semuanya, termasuk juga mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita tadi, apakah perlu perbaikan atau perlu ada yang dipertahankan, seperti itu. Itu sistem rasional, jadi sangat kaku ya. Jadi seolah-olah siswa itu adalah barang produksi. Dalam sistem rasional ini kaku. Karena apa? Untuk melaksanakan itu harus sesuai dengan planningnya, sesuai dengan perencanaannya. Kalau meleset dari perencanaannya, maka disebut sebagai sistem yang gagal, gitu ya, atau sistem yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi ini sistem
rasional atau sistem mesin atau sistem formal gitu ya. Kalau saya simpelkan seperti ini. Kalau kita bayangkan di pabrik itu ada barang yang mau diproduksi, barang mentah, kemudian diproses menjadi barang setengah jadi, diproses lagi menjadi barang jadi gitu ya. Kalau di dalam sistem sekolah dengan sistem rasional ini, siswa itu dianggap sebagai siswa input, penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru gitu ya. Kemudian dia di sana diproses, kemudian jadi siswa yang setengah jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, diproses lagi menjadi siswa yang siap pakai seperti itu. Nah, coba kita lihat ciri-ciri dari sistem rasional. Perilaku sebagai mesin atau individu dapat diprogram seperti mesin, dapat menjadi tujuan atau scientific management. Kemudian pembagian tugas dan waktu dapat menentukan penyelesaian tugas paling efisien. Jadi paling efisien karena ada evaluasi tadi mana yang paling efektif gitu ya. Kemudian tujuan dipandu sesuai dengan perilaku organisasi. Yang terakhir adanya standarisasi dan regulasi. Adanya aturan-aturan yang ketat ya. Regulasi itu aturan-aturan yang ketat. Gitu. Kalau standarisasi itu standarnya bagaimana? Artinya gini, kalau di sekolah ada yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Dapat nilai berapa anak itu dianggap sebagai telah standar. Kalau di bawahnya berarti tidak harus remedi seperti itu misalnya. Itu adalah sistem rasional. Coba kita lihat sistem natural. Sistem natural ini lahir karena protes dari sistem rasional. Ya. Sistem natural ini lahir karena dari adanya proses rasional tadi. Orang-orang yang memiliki paham sistem natural itu mereka tidak setuju bahwa anak siswa itu diperlakukan seperti pabrik. Mereka tidak setuju. Karena apa? Karena ada sisi-sisi sosial, sisi-sisi manusia yang tidak bisa disamakan dengan pabrik. Berbeda sekali antara barang yang mau dibentuk di dalam pabrik dengan siswa yang dibentuk di dalam sekolah. Proses normal, nilai-nilai sosial itu lebih kaya dan lebih tertarik pada pemimpin yang punya nilai norma dan pola komunikasi yang informal. Jadi lebih senang yang informal, tidak suka pakai seragam, lebih bebas, ya. Seperti itu. Itu adalah sistem natural. Ciri-cirinya yaitu berperilaku yang alami, mementingkan hubungan sosial manusia dan organisasi yang informal. Mereka tidak suka dengan sistem yang kaku seperti sekolah. Kalau orang-orang yang memiliki paham natural sistem itu menganggap bahwa sistem formal itu seperti penjara bagi siswa karena mereka harus seragam, kemudian mereka harus dikerangkeng seharian di dalam sekolah. Tapi kalau sistem natural ini setuju bahwa kita perlu secara natural untuk belajar, tidak perlu secara formal seperti itu. Nah, tetapi ini tadi sistem natural ini dianggap sangat lemah, ya, dianggap sangat lemah karena kalau tidak punya tujuan, maka untuk pencapaiannya juga tidak akan maksimal. Oleh karena itu, ada kelompok lain yang mengatasnamakan integrated system model atau open system, sistem terbuka. Sistem terbuka ini memadukan antara formal system atau rational system dengan natural system. Jadi
kelompok ini setuju dengan rasional sistem yang kaku tadi, tetapi tidak mengindahkan sisi-sisi humanistik. Jadi suatu reaksi yang berasumsi bahwa perilaku organisasi tidak mungkin terpisah dari tekanan eksternal. Artinya apa? Jadi ada organisasi, kemudian di dalamnya ada stakeholder yang tidak bisa kaku gitu ya, tidak bisa kaku. Stakeholder itu yang mendukung dari sistem tersebut. Saya contohkan misalnya di dalam sekolah itu ada guru, ada siswa, ada wali murid, apalagi ada atau komite sekolah gitu ya. Nah, ini semuanya memiliki perilaku organisasi, juga memiliki perilaku humanistik atau sisi kesosialan ya. Coba kita lihat ciri-cirinya, menggabungkan ciri formal dan natural system. Jadi ada sisi formalnya yang kaku tadi, dan ada sisi informalnya yang kalau misalnya guru mengajar tetap ada formalnya, tetapi pendekatan kepada siswa juga perlu informal. Kemudian bukan hanya struktur, tapi juga proses. Jadi bukan hanya sebagai guru, saya sebagai guru, kamu sebagai siswa, enggak, tapi kita sebagai manusia yang punya kesejajaran gitu ya. Jadi ada kalanya sebagai guru siswa, struktur itu ya, struktur sebagai guru, sebagai siswa. Yang satunya ketika kita pendekatan, artinya kita mengenal siswa itu menggunakan sistem informal. Seperti teman ya, seperti itu. Ini sangat sebenarnya sistem natural itu sangat identik dengan hubungan antara orang tua dengan anak, kalau sistem natural itu, atau kalau disebut dengan informal ya, sekolah informal. Kalau yang integrated itu jadi ada informalnya, ada formalnya. Seperti sekolah yang memiliki kebebasan dan mengelola manajemennya dengan SDM-nya dan lingkungannya. Jadi jelas ada sistem yang ketika sistem ini ada strukturnya, tetapi juga ada sisi-sisi humanistiknya. Oke, ini sistem terbuka. Coba kita lihat integrated system. Ini yang banyak dianut di di berbagai sekolah internasional. Bahkan kita lihat memang ada guru siswa, tetapi kita lihat banyak yang juga tidak seragam. Kalau di Indonesia itu, coba nanti kita diskusikan di Indonesia ini menganut yang mana gitu ya. Silakan nanti komen di bawah. Kemudian coba kita lihat ini. Jadi di dalam sistem terbuka tetap ada yang namanya input, output, kemudian proses, kemudian lingkungan, tetap ada. Ini feedback itu masukan. Outputnya seperti apa nanti akan berpengaruh pada proses. Namun coba kita lihat dari sisi proses, dari sisi proses nanti akan kita breakdown ya. Proses ini nanti sangat-sangat melihat humanistiknya, sistem kemanusiaannya, gitu ya. Kalau di sistem formal atau bukan natural tapi rasional, ini tidak ada sisi humanistik ya. Tapi di sistem terbuka tetap ada input output, tapi di dalam transformasi proses itu ada sisi humanistik. Coba kita lihat ciri sistem terbuka. Sekolah dipengaruhi oleh pemerintah, politik, sejarah, faktor lain. Sistem sosial bagian dari kebebasan berjiwa aktif, kontribusi baik kepala sekolah, guru memenuhi kebutuhan dasar. Tujuan pelajari sekolah dikontrol dari banyak tujuan sekolah. Sekolah mempunyai struktur. Nah, kemudian sistem sosial mempunyai aturan formal. Jadi tetap ada sistem sosial. Sekolah mempunyai mekanisme formal seperti supervisi, propos, dan lain-lain.
Bujangan sekolah mempunyai kekuatan hubungan yang berimbas pada aspirasi dan aktivitas sekolah. Sekolah mempunyai perbedaan kultur yang dominan, jadi tidak sama. Coba kita lihat, ini dia sistem sekolah terbuka. Transformasi proses di sini ada struktur sistem, kemudian ada political system, kemudian ada individual system, kemudian ada cultural system. Coba kita lihat di sini ada yang namanya individual system. Inilah yang menjadi masukan, artinya membedakan antara sistem rasional dengan open system atau sistem terbuka. Ada individual system yang memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Nanti ini akan kita bahas ya, karena ini pendahuluan, maka gambaran umumnya dalam mata kuliah ini nanti akan kita bahas apa itu struktur, sistem struktur, apa itu learning and teaching, apa itu politik, sistem politik, kemudian apa itu individual system, apa itu cultural system. Di sini akan sangat penting bagi kita di dalam mengelola lembaga kita di dalam sekolah. Coba kita lihat sistem terbuka ini masih ada yang namanya ada dua ini ya, tarik menarik antara dua. Pertama, birokrasi expectation atau harapan birokrasi, tujuan, organisasi, struktur organisasi dan seterusnya. Di sini ada yang namanya individual need atau keinginan individu. Kalau A itu berarti cenderung ke sistem rasional atau formal system. Coba kita lihat yang A. Yang A ini banyak birokrasinya gitu ya. Kalau yang B banyak kepentingan individunya gitu ya. Jadi kalau A, lah yang baik yang bagaimana? Tergantung ya kebutuhan kita. Kita bisa geser-geser ya, kita bisa geser-geser mau di posisi A atau di tengah-tengah atau di B. Itu tergantung dari budaya sekolah. Ini gambaran dari open system. Nah, ini tadi input, output dan seterusnya. Nanti akan kita pahami bersama. Coba input itu ini siswa ya, input itu environmental constraint ya, lingkungan-lingkungan yang pengaruhi, kemudian human and capital resource atau sumber sumber daya manusia sama sumber daya kapital. Kemudian misi dan policy ya, yang luas, kemudian materi-materi dan metode, kemudian peralatan. Ini input ya, input. Kemudian ada proses, kemudian nanti outputnya itu pencapaian kerja dan seterusnya. Bahkan drop out itu termasuk output. Ini model sistem terbuka. Oke, demikian presentasi hari ini. Jadi diskusi kita adalah di sekolah di Indonesia itu menganut sistem yang manakah? Apakah sistem rasional, apakah sistem natural, atau sistem open system? Mungkin itu saja mata kuliah hari ini. Mohon maaf kalau dalam kuliah ini masih terbatas dan juga kita banyak kesalahan dalam penyampaian. Jadi sebelum kita akhiri,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Jangan lupa komen sebagai absensi. Terima kasih. Assalamualaikum.